Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para guru-guru agama yang hadir di tempat ini, dan orang tua kita, sesepuh kita. Kita doakan mereka mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zim kepada segenap pejabat pemerintahan yang hadir di tempat ini, dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat, pecinta Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita semua mendapatkan rahmat, karunia, limpahan, hidayah, taufik, hidayah, inayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada penata acara dan seluruh jajaran kepanitiaan yang telah memberikan kesempatan waktu kepada pribadi kami untuk melengkapi acara pada hari ini. Semoga apa yang nantinya kita sampaikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kata pujian inilah yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini menjelang siang, karena atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang Allah limpahkan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan umur kepada kita, dan Allah berikan taufik kepada kita semua. Tanpa taufik daripada Allah, mungkin dengan kita saat ini tidak akan dapat hadir di tempat ini. Karena taufik itu adalah khalqut ta'at 'alal 'abdi. Allah ciptakan ketaatan atas seorang hamba. Artinya kalau seseorang dapat melakukan ketaatan kepada Allah, dapat melakukan amal saleh, berarti dengan orang tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, orang-orang yang mau duduk kumpul di tempat yang penuh barakah dan mulia ini, tempat yang mana orang mengabdikan diri kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lebih mulia di permukaan bumi ini melainkan adalah tempat yang dijadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di antara hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah itu adalah jumlahnya qalil, adalah jumlahnya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah sedikit, ya kan? Sedikit daripada hamba-hambaku, kata Allah, yang mau bersyukur. Kita
kita dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengan kita bersyukur kepada Allah. Pada ketika baginda Nabi qiyamul lail, bangun di waktu malam, beribadah, salat, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak dua kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kakinya Rasulullah sampai bengkak, ibadah, qiyamul lail, ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas bahwa beliau adalah min ahlil jannah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa pian bangun malam ibadah, malam sampai bengkak dua kaki pian? Padahal dengan pian, ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ghufira lak, diampuni bagimu dosa yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Dijamin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Apa kata Rasulullah menjawab daripada perkataan Sayyidatuna Aisyah? Afala akunu abdan syakura. Apa tidakkah aku ingin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sebagai umatnya yang belum dapat ada jaminan daripada Allah untuk mau bersyukur kepada Allah? Berapa banyak Allah titipkan nikmat kepada kita, berapa banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Allah berikan mata dapat kita memandang, Allah berikan telinga dapat mendengar, Allah berikan mulut kita dapat makan, rasa dapat makan, membedakan mana manis, mana hambar, ya kan? Mana masin, mana manis, mana hambar, mana masin, dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Sebut satu persatu yang Allah titipkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, tidak bisa dijumlahkan. Ini yang perlu kita tafakurkan, ini yang perlu kita renungkan. Kalau kita dipinjami benda oleh seseorang, orang pinjami benda dengan kita, atau kita minta dengan orang agar kita dipinjami sesuatu itu sangat berharga, sesuatu itu nilainya tinggi. Kalau kita tidak benar-benar menjaga apa sesuatu benda yang dipinjamkan kepada kita, kira-kira orang yang meminjami dengan kita apa marah atau tidak? Marah atau tidak? Tentu marah kalau kita tidak menjaga. Apalagi benda itu mahal, apalagi benda itu tidak dapat dinilai dengan uang yang banyak. Lebih lagi apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dititipkan oleh Allah, apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu demikian, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan marah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dengan kita manusia ini banyak lalai. Sudah kita katakan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa jumlah orang yang bersyukur itu sedikit. Dan juga kita buktikan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bercerita mengenai tentang ada 3 orang. Nih, 3 orang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membuktikan apakah dengan orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang punya penyakit baras. Kalau penyakit baras itu penyakit apa namanya? Calak, ya kan, penyakit putih. Yang kedua, akro.
Apa itu aqra? Botak, lungur, tempat kutu main bola. Dua. Yang ketiga, a'ma, orang yang buta. Nih 3 orang nih diuji oleh Allah. Yang pertama abras, orang yang berpenyakit calak. Yang kedua adalah aqra, orang yang tidak memiliki rambut, botak. Yang ketiga adalah a'ma, orang yang tidak dapat melihat. 3 orang ini didatangi oleh malaikat atas utusan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini didatangi oleh malaikat yang Allah kirim malaikat tersebut berbentuk atau berupa manusia. Yang pertama didatanginya adalah orang yang punya penyakit baras. Diketuk oleh malaikat, masuk ke rumah orang yang punya penyakit calak, ketemu, kemudian ditanya, apa yang kau inginkan, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Ini diberikan tawaran, cuman kada tahu yang datang ini malaikat. Apa kata orang yang punya penyakit baras? Aku punya kulit yang baik, aku punya kulit yang cantik, aku punya kulit yang seperti orang. Punya penyakit kulit yang tidak beda dengan orang. Apa? Punya kulit yang tidak beda dengan orang. Artinya minta sembuhkan itu penyakit calak. Iyalah, dengan malaikat tersebut mengusap daripada penyakit calaknya yang akhirnya sembuh seketika. Lalu kemudian diberikan tawaran lagi. Di antara binatang ternak yang kamu suka apa? Lalu kata si abras yang sudah sembuh dari penyakitnya itu, katanya aku suka unta. Lalu dikasih unta. Menurut sebagian riwayat itu ada 10 ekor lah, 10 ekor unta betina. Setelah dikasih sudah jalan lagi ini malaikat atas perintah Allah datang lagi kepada orang yang botak. Diberikan tawaran seperti mana orang yang punya penyakit calak. Apa yang kau suka? Apa yang kau mau? Katanya apa? Aku pingin rambut yang baik, rambut yang hitam, rambut yang cantik, rambut seperti mana yang dimiliki oleh orang. Pingin ini kan rambut ini adalah merupakan bagian apa? Salah satu di antara menjadi penghias wajah. Yang akhirnya apa? Ya sudah diusap kepalanya, kemudian tumbuhlah itu rambut. Baik, indah, menjadi tampan itu muda, menjadi tampan itu orang yang botak itu. Kemudian diberikan tawaran, binatang apa yang kamu suka? Katanya apa? Bakar. Apa itu bakar? Kerbau, sapi. Sudah dikasih sapi. Datang lagi kepada orang yang buta, diberikan juga tawaran, apa yang kamu mau? Apa katanya? Aku pingin melihat, aku pingin melihat, aku pingin dikembalikan kedua penglihatanku, aku pingin dikembalikan kedua mataku dengan jelas untuk memandang dan melihat. Yang akhirnya apa? Juga diusap, sembuh total. Dia dapat memandang seluas-luasnya daripada alam dunia ini. Kemudian diberikan tawaran, apa binatang yang kamu suka? Katanya apa? Adalah ghanam, kambing. Nih 3 orang nih diberikan ujian. Kita semua ini sama nih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberikan penyakit oleh Allah, yakni kita tidak diberikan kekurangan oleh Allah. Kita punya kulit yang biasa, cantik, baik, punya rambut yang baik, mata dapat memandang, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Allah berikan harta, Allah titipkan harta, Allah berikan tempat tinggal yang baik, Allah berikan fasilitas kita yang cukup dan sebagainya. Ya kan? Semuanya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diuji oleh Allah. Nah, kembali dengan cerita 3 orang ini. Lalu setelah beberapa waktu berlewat, setelah beberapa zaman sudah berjalan, lalu dengan
orang yang diberikan unta, diberikan sapi atau kerbau, diberikan kambing, itu semuanya apa? Berkembang. Bahkan yang punya unta, satu buah apa gunung itu penuh dengan untanya. Kemudian yang punya kerbau, sapi, demikian juga. Yang punya kambing, demikian juga. Semuanya mengembang. Artinya apa? Mereka itu semuanya kaya. Semuanya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dengan pemuda ini, dengan seorang malaikat tersebut pulang diutus oleh Allah untuk datang kepada mereka. Ini memberikan ujian ini. Memberikan ujian satu persatu diuji. Datang kepada orang yang dulunya penyakit baras, penyakit calak, yang sudah sembuh, dia punya apa? Punya ternak yang banyak, punya unta yang banyak. Dia datang di situ seperti mana orang yang tidak memiliki apa-apa, seperti mana orang fakir, seperti mana orang yang apa? Meminta. Ini pengemis, seperti mana orang pengemis ini datang. Sudah datang ketuk, kemudian dengan memberikan salam, lalu dia katakan, wahai fulan, aku datang ke sini, aku datang kepada engkau dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama orang yang telah memberikan kesembuhan kepadamu. Dulunya engkau penyakit calak, dia sembuhkan. Dulunya engkau tidak ada punya harta, Allah apa? Dia berikan kepada engkau. Demi dia aku datang kepada engkau, aku mohon sesuatu daripada ternakmu. Artinya dia minta sesuatu, malaikat tadi nih meminta cuman sebahagian sedikit daripada ternaknya. Apa kata orang yang punya penyakit jalak tersebut? Tidak bisa. Aku masih membutuhkan, aku masih menghajatkan, aku masih berkeinginan lebih banyak lagi, aku tidak bisa memberi. Ini dulu adalah warisan dari orang tuaku ini. Ini warisan dari orang tuaku ini. Jadi aku kada bisa membeli, kada bisa memberi aku. Sudah selesai. Ditinggalkan oleh si apa? Malaikat tersebut. Datang yang kepada yang kedua, seperti itu juga beralasan. Kada bisa memberi, padahal dia sudah meminta dengan menyebut nama Allah. Aku meminta kepadamu dengan orang yang telah mengembalikan rambutmu yang dulu tidak ada. Aku meminta sesuatu kepadamu yang dulunya engkau tidak memiliki itu sesuatu. Jawabannya sama seperti orang yang punya penyakit calak tersebut. Yang akhirnya apa? Datang lagi kepada yang ketiga dulu. Datang lagi kepada yang ketiga, kepada orang yang buta. Nah, ini orang yang buta setelah didatangi, dia katakan seperti mana yang dua sebelumnya. Orang yang buta ini memang menyadari. Apa katanya? Iya, dulunya aku buta, dulunya aku tidak melihat, lalu aku disembuhkan oleh Allah, dan kemudian aku diberikan rezeki, diberikan apa? Kambing. Alhamdulillah begitu banyak ini, begitu banyak, penuh ini kambingku nih. Ini Allah titipkan kepadaku. Silahkan anda ambil. Berapa kamu mau? Berapa kamu ingin? Ambil silahkan. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini adalah titipan daripada Allah. Seperti itu yang dikatakan seorang buta tersebut. Yang akhirnya apa dia katakan? Aku ini adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku datang kepada kalian. Di antara dua teman kalian itu, dia semuanya menolak. Dia mengakui bahwa dia itu adalah miliknya. Dia mulai dulu-dulu sudah kaya, bukan sekarang aja, bukan. Allah. Nah, cuman engkau yang dapat, semuanya diuji kalian ini. Cuman engkau yang lulus ujian, yang dua tidak. Aku ini adalah seorang malaikat utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita maksud apa di sini? 3 orang yang mau bersyukur cuman 1. 2-nya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman 1/3. 2/3-nya sudah lalai, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran memang kenyataan seperti itu. Kalau kita lagi ini membaca secara fakta dan kenyataan ini, kalau kita lihat sekarang, apakah penuh orang sholat di masjid atau tidak? Apakah penuh masjid kita
pada ketika kita melaksanakan salat 5 waktu. Padahal kita punya tempat yang mulia ini di tengah-tengah manusia yang luar biasa banyaknya. Mungkin dalam beberapa keluarga, dalam berapa orang gitu, dalam berapa orang dalam satu rumah itu, ya kan? 5 orang mungkin 1 aja yang hadir di masjid, 4 yang tidak. Mungkin berapa shaf yang ada di masjid, cuman 2 shaf yang berisi, berapa shaf yang kosong. Ini menandakan bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong minasyakirin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nikmat Allah, jangan dilupakan. Semuanya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya itu titipan daripada Allah. Sebentar, kalau mau Allah ambil sebentar. Jangan sombong kita dengan harta kita, jangan sombong dengan jabatan dan kekayaan kita, dengan kekuasaan kita, dengan keberanian kita, dengan kekuatan kita. Cuman sebentar, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, tidak ada penyakit, gagah, kuat. Sebentar Allah taala timpakan penyakit yang namanya darah tinggi, sudah terbantai sudah. Dapatnya darah tinggi 200 sekian lebih, kolesterolnya tinggi, sudah kada bisa bangun lagi. Apalah gunanya harta, ya kan? Apalah gunanya harta? Berapa harta yang kita gunakan untuk berobat tidak cukup, ya kan? Tidak cukup kalau Allah tidak memberikan kesembuhan. Oleh karena itu kita syukuri harta kita, kita gunakan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kita kalau sudah meninggal, kalau sudah kita wafat, tidak bisa lagi, kita tidak memiliki apa lagi. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Ini manusia sekarang ini sudah banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak mengabaikan perintah-perintah Allah. Banyak yang tidak salat, ya kan? Banyak yang sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang namanya judi, yang namanya narkoba. Ya, silakan. Insyaallah. Nah, ini penting bagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kesempatan ini mari dengan kita sebentar merenung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mari dengan kita membaca tasbih bersama, kemudian dengan kita akan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama dengan kita, jangan ada yang bicara, jangan ada yang omong lagi, jangan ada lagi sandagura, jangan ada lagi yang bicara lah, bepandir. Sama-sama kita membaca, iringi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Begitu banyaknya nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Begitu banyaknya karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Rabb. Begitu banyaknya
sesuatu yang Engkau titipkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, kami merasakan saat ini berada di tempat ini ya Rabb dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan tegar, dalam keadaan nyaman ya Rabb. Ya Allah, ini adalah karunia darimu ya Rabb. Ya Allah, kami dapat duduk di tempat yang penuh barakah ini ya Rabb, itu adalah taufik darimu ya Rabb. Ya Allah, kami dapat kumpul di tempat yang mubarakah ini ya Rabb karena panggilanmu ya Rabb. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau ambil nikmat ini ya Rabb, jangan Engkau cabut nikmat ini ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau ambil nikmat ini ya Rabb, apalagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat aman ya Rabb. Ya Allah, kami berdoa memohon kepadamu ya Rabb, kami meminta memohon kepadamu ya Rabb, kabulkanlah doa dan permintaan kami ya Rabb. Ya Allah, kami sudah merasakan nikmat di dalam ibadah, kami sudah merasakan nikmat di dalam menghadiri daripada kegiatan-kegiatan seperti ini ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan ini dari kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, Engkau titipkan anak-anak kami ya Rabb, Engkau titipkan daripada harta-harta kepada kami ya Rabb, Engkau titipkan anak-anak ya Allah kepada kami ya Rabb. Ya Allah, Engkau karuniakan kami anak ya Rabb. Kami meminta dan memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah harta kami adalah sebagai jembatan kami untuk sampai ke akhirat ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau jadikan harta kami adalah sebagai jembatan untuk masuk ke dalam neraka jahanam ya Rabb. Ya Allah, kami meminta dan memohon kepadamu ya Rabb, kami memohon dan meminta kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur, selalu berbakti kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Ya Allah, berikan ridha-Mu kepada kami ya Rabb, berikan ridha-Mu kepada kami ya Rabb. Ya Allah, agar kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb, agar kami mati dalam keadaan ya Allah membawa iman dan membawa ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati dalam keadaan mendapatkan murka darimu ya Rabb. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah dosa-dosa orang yang hadir di tempat ini ya Rabb, ampunilah dosa semua orang-orang yang hadir di tempat ini ya Rabb. Ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Rabb, begitu banyaknya kami membawa dosa dan kesalahan ya Rabb. Kami adalah hamba yang penuh dengan maksiat ya Rabb. Ya Allah, tidak terhitung banyaknya maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, kami sadar bahwa kami adalah memang orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Rabb. Kami sadar kami semua yang datang ini ya Rabb adalah orang yang banyak melakukan kesalahan ya Rabb. Kami orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang bersyukur atas nikmat-Mu ya Rabb, dan jadikanlah kami orang yang mau bertobat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, keinginan kami ke tempat ini menghadiri perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengharap syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu yang kami harapkan ya Rabb. Kami menginginkan keselamatan di akhirat, kami menginginkan keselamatan kelak di saat kami meniti titian shiratal mustaqim ya Rabb. Ya Allah, ini harapan kami ya Allah, ini keinginan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, apalagi mereka sudah berada di alam barzah, yang sudah mereka berada di alam yang mana alam tersebut tidak ada bagi kami untuk tahu saat ini, hanya mereka yang sudah merasakan ya Rabb. Ya Allah, kami tidak mengetahui apakah mereka dalam keadaan aman, apakah mereka dalam keadaan disiksa ya Allah. Kami tidak mengetahui, cuman kami berharap dan meminta untuk kepadamu untuk
mereka ya Rabb. Jadikanlah tempat mereka raudhah min riyadil jannah ya Rabb. Jadikanlah tempat mereka ya Allah taman daripada taman surgamu ya Rabb. Jangan kau jadikan tempat mereka hufrah min hufarin nar, jurang daripada jurang api neraka jahannam ya Rabb. Ya Allah, kasihanilah orang tua kami ya Rabb. Kasihanilah orang tua kami ya Rabb. Apalagi mereka sekarang sedang berada di dalam kubur mendapatkan siksa darimu ya Rabb. Ya Allah, mereka orang yang penuh dengan maksiat waktu hidupnya, apalagi mereka tidak sempat bertobat kepadamu ya Rabb. Mereka sudah meninggal, mereka sudah mati, belum sempat bertobat kepadamu ya Rabb. Kami yakin mereka akan diazab. Kami yakin mereka, tempat mereka adalah hufrah min hufarin nar. Kami hanya mendoakan dan memohon kepadamu ya Rabb, selamatkanlah mereka, angkat azab yang telah ditimpakan kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, mereka melakukan kesalahan karena kami ya Rabb. Mereka maksiat karena kami ya Rabb. Mereka berdosa karena kami ya Rabb. Ya Allah, mereka telah membutuhi, mereka telah mencukupi kebutuhan kami ya Rabb. Mereka telah mencukupi kebutuhan kami ya Rabb, sehingga dengan mereka bekerja, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka suka, mereka tidak bisa lagi membedakan mana halal mana haram ya Rabb, karena untuk mencukupi keperluan kami ya Rabb. Ya Allah, kami sebagai anak-anak yang masih hidup, hanya kami memanjatkan doa untuk mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, mereka lalai terhadap perintahmu ya Rabb, juga karena kami. Mereka tinggalkan salat karena kami. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk mencari nafkah, mereka sibuk mencari kebutuhan kami ya Rabb. Ya Allah, maksiat mereka, kelalaian mereka itu dikarenakan karena kami ya Rabb. Ya Allah, kami memintakan dan memohon kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, saat ini bebaskanlah mereka daripada jurang api neraka jahannam, daripada tempat yang mereka tempati adalah hufrah min hufarin nar ya Rabb. Selamatkanlah mereka ya Rabb, selamatkanlah mereka ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, berikan mereka taufik, berikan mereka taufik ya Rabb. Kalau mereka masih maksiat kepadamu ya Rabb, berikan ya Allah jalan hidayah untuk mereka ya Rabb. Kalau mereka sedang masih maksiat kepadamu, usia mereka sudah lanjut, usia mereka sudah tua, namun dengan mereka belum bertobat kepadamu ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, berikan hidayah mereka ya Rabb. Ya Allah, tunjuki mereka jalanmu, tunjuki mereka jalan kebenaran ya Rabb, untuk sampai kepadamu ya Rabb. Ya Allah, orang tua kami sudah lanjut usia, mereka masih melalaikan perintahmu ya Rabb. Mereka tidak mau melaksanakan salat ya Rabb, mereka tidak mau duduk di masjid ya Rabb, mereka tidak mau ya Rabb melakukan amal-amal saleh, mereka lupa, mereka lalai, mereka bermaksiat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, berikanlah ya Allah hidayah taufik kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, berikanlah ya Allah jalan yang benar untuk mereka ya Rabb. Ketuk hati mereka ya Rabb, ketuk hati mereka ya Rabb. Jadikanlah mereka minat taibin, orang yang kembali kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rabb, kabulkanlah doa kami ya Rabb. Berkat orang-orang yang hadir di tempat ini, berkat orang-orang yang baik di tempat ini, berkat orang-orang saleh yang hadir di tempat ini, berkat junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat para aulia-aulia Engkau ya Allah, kami bertawassul ya Rabb, kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan doa kami ya Rabb. Ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin, ya akramal akramin. Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah yang dapat kita sampaikan, semoga manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan diijabah doa kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على النبي اللهم صل على